Saya pernah nggak naik 2 tahun. 2 kali atau 2 tahun? 2 tahun. Jadi 2 kali. Oh, iya. 2 kali. Sorry. Jadi iya kalau 2 kali kan hitungannya 2 tahun. Oh iya, Jadi sorry. kelas 3 dan kelas 4. Biar enggak terlalu tegang. Iya. Yudi kasih itu biar enggak terlalu tegang. Kelas 3 dan kelas 4 Iya. pernah nggak naik, terus akhirnya aku masa ngungkap semua ya, kalau ngungkap semua. Halo teman-teman sahabat seperjalanan, ketemu lagi kita di sini para frater-frater dari Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus kedua 2222. Yuk. Tepuk tangan dulu dong. Keuskupan Agung Jakarta kan? Iya, Keuskupan Agung Jakarta. Iya, Betul. Perkenalkan dari sebelah mana ya? Ya, sebelah sini aja nih. Oh, Ini sebelah iya. mana ini? Kanan apa kiri terserah lah. Frater siapa ini namanya? Silakan. Namanya. Nama saja ya? Iya, nama dari mana tempat tinggalnya ya? Namanya Frater Yudi. Frater Yudi. Asalnya juga? Iya, Asalnya dari Paroki Santo Petrus Canisius, Keuskupan Agung Semarang. Gimana tuh? Wonosari. Wonosari. Jauh juga ya. Gunung Kidul, Gunung Susah Kidul. amat ya Wonosari aja gitu ya. Nah, sampingnya lagi nih, perkenalkan nih. Halo, saya Frater Yuda. Saya dari Paroki Alam Sutra, Keuskupan Agung Jakarta. Oke. Apalagi? Alam Sutra. Ah, Alam Sutra. asal paroki. Sebelah kanan saya. Halo teman-teman, nama saya Frater Adrian. Saya berasal dari Paroki Kosambi, Gereja Santo Matias Rasul. Wih, Oh. keren. Lah, kamu siapa? Kalau aku pasti udah kenal semua kan ya. Apa nih? Nggak ada yang kenal. Kenalin Halo. diri dulu. Kalau aku namanya Frater Ivo. Saya dari Kalvari, Lubang Buaya. Wah, Iya. Oh, Kalvari. Kalvari, Lubang Buaya. kamu dibuang di lubang itu? Oh, bukan. Bukan. Kalau saya dulu mantan buaya. Oh, mantan Mantan buaya. Siap. Dan ngaku-ngaku baru awal nih. Jangan dibocorin dulu dong. Itu Bocorin materinya masih dulu. di bawah itu. Masih awal ini, masih perkenalan lu harus kasih Oh iya gitu ya. yang Sorry. baik-baik lah. Maaf. Oke. Loh, yang penting itu nanti itu adalah proses metanoia. Wah. Apaan tuh? Metanoia. Apaan tuh? Meta itu. Meta itu apa? Meta ya? Ya pokoknya tobat lah, pertobatannya. Yang Itu menyeluruh. yang ya? penting kalau meta itu meta. Aku tahu ya bingung ya. Umat nggak ngerti masalahnya. Metanoia itu Pakai bahasa pertobatan. apa? Jadi proses pertobatan itu yang penting. Nanti mungkin masing-masing kita itu punya sesuatu lah. Ya sesuatu masa lalu. Ya entah diungkap entah tidak di sini nanti kita dengarkan sendiri. Nanti pokoknya keren banget ini ya. Teman-teman. Ini mau nanya nih ke Frater Yuda. Frater Yuda nih ya, aku mau nanya nih. Frater. Apa? Sekarang usia berapa, Frater? Usia Iya, usia. sekarang 33 tahun. 33 tahun. Tingkat berapa? Tingkat 5. 33 tahun, tingkat 5 berarti Bulan sudah depan 34. 6 tahun ya di sini ya. Di Seminari Tinggi ini 6 tahun. Ya. 6 tahun. 6 ya? 6 tahun berarti masuk usia berapa? Masuk seminari usia 20 sekitar 28. 28. Berarti 27 28. sempat bekerja ya? Sempet dong. Kerja di mana? Kalau boleh tahu. Saya mah di rumah aja. Kerjanya di rumah aja. Iya, di rumah. Kok di rumah aja? Iya dong. Kok bisa? Itu pasti ada sesuatu. Di rumah aja itu ngapain? Di rumah aja itu ngapain? Jualan. Jualan. Jadi di Ketahuan rumah mukanya jualan. muka Iya, jualan iya, ya. iya. Betul. Kanan kiri itu sama kayak. Salah benar. Kalau gitu sama kah? Bagaimana? Usia berapa sekarang kalau sekarang? Sekarang usia 29. Usia Jalan 29. 30. Tingkat? 30. Sekarang tingkat 3. Berarti sudah 4 tahun di seminari. Iya, jalan tahun keempat di Tahun seminari. keempat tingkat 3. Nah, dulu juga pernah bekerja? Dulu pernah kuliah terus pernah bekerja juga. Kerja di mana? Dulu pernah kerja di perusahaan mungkin kalau teman-teman tahu itu perusahaan plastic injection. Oh, Jadi plastic memproduksi injection. barang-barang yang berasal dari plastik. Biasanya kan otomotif atau elektronik ya kan. Iya, betul. Dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan plastic injection. Plastik.
Kalau Mas Yudi. Nah, ini menarik nih. Menarik. Nah, ini menarik. ini usianya berapa sekarang, Mas? Saya Kalau boleh tahu. 25. Yakin enggak? Yakin enggak dulu? Enggak, sebenarnya plus itu, ada plusnya. Plusnya Sekarang berapa? menginjak usia 40. Buset, 40 tahun. 40 tahun. Tingkat berapa? Saya tingkat berapa ya? 5 lebih sedikit lah. Di seminari sini, Seminar Tinggi Santo Yohanes Paulus II udah berapa tahun berarti? Berarti kalau Frater Yuda Sebenarnya dia itu 6, sebenarnya dia 6. saya iya aku 7 saya 6. 6 tahun tahun. ke-7. Iya sebenarnya tahun ini kalau hitungannya seperti dari Tore Berarti ya. 6 tahun ya? Iya. Berarti 6 tahun. Sudah 6 tahun berarti ketika masuk sini usia antara 34 35 tahun. Iya. Teman-teman, kalau teman-teman sekarang udah usianya udah ya masih batas-batas 35, jangan patah semangat. Kita masih bisa bergabung dengan kita di sini. Buat profesional muda, buat siapapun, apapun profesi teman-teman, kita ada wadahnya di sini. Tunggu. Kalau ini belum kenalan. Belum tahu kerja di mana, usia berapa. Jangan main tembak-tembak aja lu. kan saya kira saya aman di sini. Terus Yang ini belum, tadi yang ini belum. ini belum. Kerja di mana dulu? Di mana belum? Habis itu Iya, baru belum. ke sini. Iya. Oke, ralat diulang. Karena ini paling menarik. Karena ini paling menarik. Kalau urusan pekerjaan di masa lalu paling menarik. Gimana? Oh iya, pekerjaannya Mas Yudi dulu gimana Oh, Mas iya. Yudi? Kalau pekerjaan tuh ya saya ini orang kecil ya. Orang kecil. Orang kecil ya. Wong cilik. Dulu orang kecil ya. Dulu tuh berharap ketika saya lulus SMA itu merantau ke Jakarta kemudian mendapatkan pekerjaan yang mapan, yang enak. Oh. Ternyata ketika sampai di Jakarta tahun 99 kalau enggak 2000 itu ternyata susah. Maka saya bekerja sebagai apa ketika supaya bisa makan di Jakarta. Saya apa saja saya lakukan yang penting halal gitu. Yang penting enggak, halal. enggak haram gitu ya, halal. Saya menjadi kuli bangunan pernah. Kuli bangunan ya Allah. Kemudian jualan gorengan pernah. Buset. Cuci piring di daerah sini, di restoran daerah Sudirman pernah. Saya tukang jaga fotokopi di daerah kota pernah. Kemudian saya pernah jadi penjaga rumah kosong di daerah Pondok Indah pernah. Kemudian saya nganggur pernah. Dan terakhir saya kerja di yayasan, ya jadi buruh lah di yayasan Katolik dari situ. Kita sama-sama pernah jaga. Iya ya, pokoknya bekerja mencari sesuap nasi dengan cara yang halal gitu. Itu yang menjadi penting. Tapi ngomong-ngomong jaga, kita itu Hah? sama-sama pernah jaga. Hah? Pernah jaga Hati. rumah kosong. Saya pernah jaga isi orang. Saya kan sekarang udah maksudnya punya mantan dan udah menikah begitu. Ya, seperti itu maksudnya. Kan sekarang udah menikah berarti sudah jadi istri orang, dulu pernah dijaga dulu. Oh iya. Dijaga. Nah, kita harus menjaga seorang perempuan karena perempuan itu dari perempuan lah kita lahir, maka kita harus menghormati perempuan. Begitu. Dulu jaga istri orang. Gimana? Kerjaannya dulu apa? Pekerjaannya Frater Ipo Jaganya. apa dulu sebelumnya? Bukan, Sebelum bukan. masuk sini. Satpam atau hansip? Oh bukan ya? Apa? Kan yang tugas jaga-jaga biasa satpam Oh. atau hansip gitu. Kalau saya itu menjaga panggilan kalau sekarang. Oh, dulu apa pekerjaannya? Kalau dulu aku itu pernah pertama kali di Jakarta tahun 2009. Saya asalnya dari Malang di STM. Jadi lulus STM saya pindah ke Jakarta. Saya bekerja sebagai pertama itu jadi broker saham. Oh, jadi Ya, broker saham, saham ya. itu di daerah Senayan. Jadi Senayan. Cuman nggak lama lalu pindah lagi ke salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Telekomunikasi di Indonesia. Lalu pindah lagi ke benerin forklift. Bener. Apa itu namanya ya? Teknisi Teknisi forklift. forklift. Nah, teknisi alat berat. Sesuai lah sama jurusan Iya. waktu kuliah, Dulu waktu sekolah iya, ya kan. dulu lulusan STM otomotif. Iya. Ya berantem gitu, tapi aku nggak pernah berantem kok. Saya itu orangnya baik gitu ya. Begitu. Lalu terakhir saya bekerja di trading mesin-mesin, alat-alat berat CNC, laser dan lain-lainnya. Sekarang Begitu. apa kerjaan?
Sekarang pekerjaannya itu mewartakan sabda Tuhan. Begitu. Kok bajunya beda? Ini tanda bahwa kita itu beragam. iya. Ini ada yang kulitnya putih, putih banget. Iya tahu sendiri. Jangan dong, jangan pakai warna kulit Iya, yang enak. iya. Loh, Rasis ini. Itu bukan rasis, tapi bahwa di sini itu mewadahi semuanya. Kita nggak pilih-pilih teman. iya. Kita nggak milih-milih siapa apa ya dari kulit apa, warna apa. Dari Nggak mana ada aja di ya? sini. Kami di sini sama. Kami di sini Satu. untuk ya kita satu untuk Tuhan, untuk Keuskupan Agung Jakarta. Begitu teman-teman. Luar biasa. keren. istimewa. Luar Kita biasa. lanjut ke Ya, kita lanjut Sesi lagi ke berikutnya. sesi berikutnya. Kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Kita mau Sebenarnya kita ngomongin kesini. Sebenarnya kita kesini. Kita mau ngomong apa ya? ya ini cuma ngomong-ngomong aja. Sebenarnya Tapi kita ada misi kita di sini. Oh, ada misi. misi. Emang ada apa nih? Jadi memperkenalkan tentang Keuskupan Agung Jakarta bagi teman-teman profesional muda, bagi teman-teman yang sudah lulus kuliah, sudah bekerja namun di dalamnya masih tergerak bahwa Tuhan seperti yang memanggil saya. Nah, ini di sini orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Nah, dulu kayaknya pernah kuliah ya dulu ya. Oh iya, sempat kuliah sih memang. Dulu Dulu sempat kuliah di satu universitas, terus Universitas Katolik. Universitas Katolik. Jakarta. Universitas Katolik kuliah ya kan sampai ya ngerjain seminar ya kalau bab 1 2 3 gitu kan, tapi berhenti terus lanjut kerja. Ya sudah, nanti di perjalanan waktu itulah akhirnya tertarik jadi seorang imam. Dulu sih nggak tertarik sama sekali, tapi ya panggilannya juga misteri kan, Iya, jadi iya, sampai akhirnya ya mau masuk itu. Nanti ceritanya panjang, Cerita tapi yang panjang. menarik itu ceritanya Mas Mas Yudi. Yudi. Oh iya, coba Mas Yudi. Apa lagi? Mungkin dari masa kecil atau mengenal gereja Katolik itu bagaimana sih dulu? Lalu sampai keinginan masuk seminari tinggi di sini bagaimana? Sebenarnya kalau mengenal gereja Katolik pasti karena tumbuh dari keluarga Katolik ya. Iya. Dari keluarga besar Katolik, jadi benih-benih iman itu memang sudah ditanamkan oleh orang tua, khususnya kepada ibu saya ya, kami. Dan memang saya sudah aktif sejak kecil ya. SD sudah mulai masuk misdinar kelas 6, habis dibaptis kemudian menjadi misdinar, sampai SMA masih menjadi misdinar waktu itu. Ya kemudian kerinduan untuk menjadi ini ada. Dan pernah waktu itu SMP, pernah tahun 1995 itu mendaftar di Mertoyudan waktu itu. Ikut tes tapi tidak diterima. Kemudian ya mengurungkan niat gitu. Kemudian SMA mencoba lagi, gagal lagi, nggak diterima. Kemudian saya sampai memutuskan untuk bekerja di Jakarta yang seperti yang saya ceritakan. Kemudian kalau nggak salah pernah saya mendaftar di KPA di Wacana Bakti. Waktu itu rektornya Romo Aji. Romo Aji Romo ya. Aji, Di ya. Sekarang Wisma ya Samadi di, ya. sekarang di Satu rumah dengan unit Samadi itu di Wisma Unio itu tahun 2001 saya mencoba daftar di KPA Wacana Bakti, sampai di ini gagal juga. Akhirnya memutuskan ya udahlah, mungkin bukan jalan saya. Akhirnya memutuskan untuk mengubur dalam-dalam itu panggilan itu. Kemudian ya bekerja, kenal teman, terus sempat pacaran juga. Kemudian itu nggak usah dibahas ya. Soal cewek kan Mas. Iya, makanya itu nggak dibahas. Kemudian pelan-pelan tahun 2005 ya terpanggil ya waktu itu. Kemudian ada sosok pribadi pastor ya, memang itu membuat saya tertarik untuk menjadi. Kemudian saya ya melamar di salah satu biara dan itu saya diterima. Tapi waktu itu saya masih dalam pacaran, tapi saya memutuskan. Akhirnya saya membuat sebuah keputusan. Itu nggak mudah waktu itu. Saya orang stres itu ya, karena bekerja sudah saya menjadi karyawan tetap, kemudian masih pacaran, tapi dalam satu sisi panggilan saya kok pas datang gitu loh. Datang bersamaan waktu yang nggak tepat gitu kan. Kayak ada nyanyi lagu apa tuh? Di waktu yang salah. Itu perjalanan saya kayak udah. Akhirnya dibahas. Akhirnya mau tidak mau dalam perjalanan itu saya minta pendapat juga dari keluarga, dari para pastor. Dulu saya juga ada yang jadi suster. Akhirnya saya harus membuat keputusan. Meskipun itu berat, saya harus membuat keputusan. Dan keputusannya saya harus meninggalkan, kalau bahasanya Frater Ivo kan mantan gitu lah, mantan saya tinggalkan dan saya mencoba menghidupi panggilan
di salah satu biara, saya nggak usah nyebutkan itu ya, perjalanan kurang lebih ya cukup lah untuk itu. Dan disitulah saya kemudian merasakan panggilan itu. Tapi toh akhirnya dalam perjalanan bukan kandas, tapi nggak tahu ya kenapa akhirnya saya istilahnya apa ya, bahasa yang enak didengar itu kemudian apa keluar apa ya bahasa yang enak kalau kita supaya orang mendengar itu, kemudian saya berhenti lah jembling. Bahasanya anak-anak seminaris kan jembling lah istilahnya. Akhirnya jembling, akhirnya nggak tahu, akhirnya kayak orang stres ya. Tahun 2005 itu 2015 saya stres entah kenapa. Kemudian Projo Jakarta itu kayak memanggil calling. Bukan itu memeditasi dia enggak Jakarta. Enggak pernah ya. Akhirnya saya pertama itu tahun 2006 saya diminta membantu, sebelum solicitasi diminta membantu di LDD, Lembaga Daya Dharma Jakarta, dan saya tinggal di Samadhi. Dari situlah perjalanan mulai tumbuh ya, bertahan sampai sekarang. Kedepannya saya nggak tahu. Yang pasti seperti yang katakan Frater Adrian, panggilan itu misteri tapi juga perlu tanggapan, dan saya juga kita semua kan juga menanggapi untuk terus berjalan. Kedepannya ya seperti Maria, terjadilah padaku menurut perkataan. Luar biasa. Tapi harus dikoreksi satu. Apa itu? Frater Ivo tadi nggak sebut mantan. Oh iya. Istri orang. Iya. Itu ya sekilas dari Frater Ivo. Iya, luar biasa. Suatu kisah yang luar biasa. Pasti Frater Yuda juga punya suatu kisah yang luar biasa. Oh iya nih, Frater Yuda pasti ceritanya menarik. Mungkin dari masa kecilnya juga. Mungkin kita awali dari masa kecilnya, mengenal gereja bagaimana, lalu berkembang akhirnya menjadi suatu panggilan untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya? Panjang ya kalau. Iya, enggak apa-apa. Kita bersabar kok. Kita sabar di sini. Ya. Apalagi teman-teman yang di rumah, Bapak Ibu, teman-teman muda semuanya, sahabat perjalanan pasti ingin mendengarkan suaranya Frater Yuda. Kita coba bagaimana ceritanya. Ya kalau kenal gereja dari mana? Ya tentu dari keluarga. Saya lahir dan besar itu di keluarga Katolik. Ya pasti dari bayi juga udah dibaptis. Iya. Lalu tumbuh berkembang di sekolah-sekolah Katolik. Nggak jauh sebenarnya dari tempat ini. Di mana itu? Di mana itu? Pokoknya nggak jauh. Nggak jauhnya itu di mana? Di Rawamangun sama di Pulau Mas. Oh, di Rawamangun. Sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ya, tahu sendiri. Katolik. Iya, sekolah Katolik Pulau Mas. Ya, kurang lebih begitu saya kenal dari sekolah, keluarga. Tapi juga sebenarnya saya nggak deket-deket banget sih waktu saya kecil ya. Ke gereja juga ya ikut aja lah. Misa tidur gitu. Suka milih di sermon nggak antara Doraemon apa ke gereja gitu? Jelas Doraemon. Cuma disuruh orang tua ya. Gereja. Ya udah. Berangkat ikut. ya. Iya. Apalagi disuruh milih Doraemon apa gereja, kalau waktu kecil Doraemon. Doraemon udah pasti. Iya. Di gereja dibeliin atau makanan Dragon gitu Ball. kan? Kalau di gereja dibeliin makanan gitu kadang kalau pulang gereja. Oh iya, kita jadi seneng kan itu ya. Kecil, lalu lanjut. Lanjut. Terus kuliah. Tapi kuliah saya bukan di kalau tadi Frater Adrian di Universitas Katolik gitu. Oh iya. Saya di Universitas Kristen. Universitas Kristen di Jakarta. Ya di luar Jakarta. Di luar Jakarta dikit. Dikit. Pokoknya ada lah. Secara geografis itu udah di luar Jakarta. Secara wilayah itu di luar Jakarta. Nah, kuliah ternyata juga ya jembling. Sorry. Nasib kita kurang lebih sama sebenarnya. Kita sudah menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3, lalu kami keluar. Kami meninggalkan itu. Berarti nakal ya dulu ya. Luar biasa ya, nakal. Tetapi justru disitulah ketika pengalaman kita mengalami kejatuhan, mengalami ini Tuhan mau apa dalam hidupku. Nah disitulah kemudian kita baru mulai bertanya pada diri kita, Tuhan mau apa sih dalam hidup saya gitu. Ini udah kuliah tapi ternyata kok kacau gitu ya. Dan rupanya disitulah mulai tersingkap gitu ya. Kan katanya
hidup itu kan misteri. Iya, hidup itu misteri. Jadi mulai tersingkap sedikit-sedikit, set, tersingkap, lalu mulailah menemukan jodoh. Bukan jodoh, panggilan. Merasa terpanggil, mulai merefleksikan panggilan Tuhan. Ya kurang lebih merefleksikan bagaimana kehidupan Bunda Maria yang tentu bulan ini sangat kita hormati sebagai bulan Rosario. Di situ mulai melihat kembali kehidupan Bunda Maria, bagaimana dia dipanggil, dan di situ juga saya merasa terpanggil. Ya, singkat cerita mulai mengenal Projo Jakarta, lalu ikut rekoleksi dulu ya. Ikut rekoleksi, terus kita bimbingan. Berapa tahun bimbingannya kalau boleh tahu? Saya 2 tahun. 2 tahun. Lumayan. Termasuk solisitasinya juga 2 tahun. Kok bisa? 2 kali. Oh, 2 kali. Jadi jangan menyerah ya. Jadi sebenarnya jangan menyerah. Panggilan itu sebenarnya butuh kita. Bukan cuma Tuhan yang memanggil, tetapi juga kita menjawab panggilan itu. Jadi 2 arah gitu ya. Iya, perlu ada usaha sebenarnya. Jadi bukan cuma saya merasa terpanggil ya saya mau ini, tetapi juga harus ada usahanya apa. Sama kalau orang pacaran ya, kalau orang pacaran nggak bisa cuman jatuh cinta cuman wah memandang dia gitu, ya Allah. Iya, nggak ditembak-tembak. Cantik banget, nggak ditembak-tembak, hilang malah diambil orang. Nah, ya benar itu kayak gitu. Luar biasa, keren banget. Sampai solisitasi 2 kali. Nah, kamu? Lu sekarang nggak bisa. Kamu? Ini. Nanti balik lagi situ gitu. Enggak. Ini balik lagi situ enggak. Ini dipaksa sini dulu. Oke, sama pertanyaannya nggak jauh berbeda. Bagaimana dulu bisa mengenal gereja Katolik, bisa mengenal apa ya, banyak hal yang ada di sini, terus akhirnya panggilannya tumbuh dari mana? Begitu. Silakan. Ya kalau mengenal gereja pertama tentu dari keluarga. Karena kan berasalnya dari keluarga Katolik, yang sama kayak Frater Yuda, Frater Yudi, dan juga Frater Ivo. Ya dari bayi sudah dibaptis. Dari bayi ya kan, terus mengenal gereja lebih dalam ya di paroki. Terus ya karena sekolahnya dari SD, SMP, SMA, kuliah itu semua Katolik, jadi ya. Sekolah di mana kalau boleh tahu? Daerah mana? Daerah ya agak jauh dikit lah, agak jauh agak jauh sedikit ya kan, dari dari Jakarta. Di mana itu? Dulu kan parokinya Cikarang, jadi sekolahnya di daerah Cikarang gitu kan. Itu agak jauh tuh. Agak jauh ya. Lewat Bekasi dulu. Itu lewat satu planet dulu. Melewati satu planet, nyampe Cikarang. Ya itu pokoknya tempatnya agak jauh ya kan. Jadi sekolah situ ya, jadi SD, SMP, SMA ya sekolah Katolik. Sebenarnya kalau ditanya kapan mulai tertarik gitu ya kan, mau jadi imam apa enggak, sebenarnya kalau dari dulu sih nggak tertarik sih. Sebenarnya nggak ada tertarik itu, nggak ada pemikiran bahwa oh ya nanti mau jadi imam gitu, nggak ada. Itu pilihan jadi imam itu disingkirkan. Benar-benar disingkirkan. Jadi milih dunia malam. Ya bukan dunia malam, tapi adalah begini. Kalau dulu sih mikir realistis aja ya. Apa namanya? Kenapa nggak mau jadi imam ya? Karena alasannya sebenarnya klasik sih. Karena ya nggak menikah gitu. Karena tidak menikah. Jadi dulu sih nggak mau jadi imam karena nggak menikah gitu ya kan. Kalau dulu berpikir aneh-aneh aja gitu ya. Apa namanya, dari antara yang banyak tuh yang baik-baik, benar gak? Yang baik-baik udah cuma boleh pilih satu ya kan. Ini lagi ada pilihan hidup yang nggak milih semua gitu kan. Jadi tuh menurut dulu bentuknya aneh-aneh. Perempuan kan? Iya. dulu tuh aneh-aneh aja gitu. Apa hidupnya. Jadi ya nggak mau jadi imam. Sampai ya akhirnya ya perlahan-lahan menyadari kalau ternyata tuh ya pilihan hidup ya jangan salah satu disingkirkan gitu loh. Jadi ya akhirnya supaya fair gitu, supaya adil ya dulu sih mencoba untuk ikut rekoleksi panggilan sama kayak Frater Yuda. Tahun 2016 ya. Tahun 2016.
Tahun 2016 tuh ikut rekonstruksi panggilan dengan harapan supaya lebih mengenal, oh ini loh panggilan tuh seperti ini, panggilan dalam gereja Katolik tuh seperti ini gitu. Jadi ada yang menikah, ada yang jadi imam, ada yang kaum awam selibat gitu kan. Ya udah, nanti akhirnya di situ berproses ya kan, di rekonstruksi panggilan sampai akhirnya memutuskan, oh iya kalau jadi imam itu tidak menikah ya berarti itu kan konsekuensi atas pilihan hidup ya kan. Jadi terus waktu itu ya memutuskan untuk berani memutuskan untuk melamar gitu ya kan. Ya udah, setelah melamar suratnya diterima gitu kan ya. Ya berpasrah juga, kalau tadi Frater Yudi seperti Bunda Maria, Frater Yuda juga ya dulu juga ketika selesai ngelamar tuh ya berdoa kepada bersama Bunda Maria ya. Ya Bunda, kalau diterima saya jalanin dengan sepenuh hati dan dengan penuh syukur, dengan sukacita juga. Tapi kalau nggak diterima ya tolong bantu saya juga untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik gitu ya. Jadi diterima, ya syukur kepada Allah sampai sekarang. Mantannya nangis gak waktu diterima? Ya itu bukan urusan saya sih. Mau nangis atau tidak urusan dia sih. Gitu kira-kira. Keren Nah, luar biasa. Sekarang udah Frater Yuda Nah, Frater Yudi ini Frater mau. Yudi enggak. Belum nih yang berbeda kan. Aduh, bagaimana kamu menemukan gereja Katolik? itu salah satu yang seru juga ya, teman-teman, bahwa waktu masih kecil saya itu bukan tipe orang yang mengerti gereja. Mungkin teman-teman ini tahu ada Miss Dinar, tahu ada apa namanya OMK, ada OMK, atau saya itu nggak tahu beneran. Kalau saya ke gereja, memang orang tua saya, ayah saya Katolik dan mama saya pindah ke Katolik. Sebelumnya bukan Katolik. Jujur mereka berdua itu hanya ngajak ke gereja. Tetapi untuk kegiatan gereja kayak UMK terus Miss Dinar, saya tidak mengenal hal itu. Terlebih karena akhirnya aku ngomong di sini nggak apa-apa dikit ya, bahwa kesehatan mental orang tua saya itu kurang baik sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa saat itu. Nggak apa-apa sedikit saya ngomong, membuat jangankan untuk ngomongin gereja, sekolah aja udah kelabakan untuk sekolah. Nah, terus dengan berkembangnya waktu, saya nggak ngerti. Saya akhirnya sama ayah, karena untuk menjaga iman, saya dulu itu sekolah di sekolah negeri. Untuk menjaga iman, saya dipindahkan ke sekolah Katolik. Dipindah, alasannya biar dekat dengan ayah, karena mama itu tidak bisa merawat saya dengan baik. Bukan karena orangnya tidak baik, mama saya baik, sangat baik, tetapi kan kondisi. Karena ada secara psikis seperti itu. Akhirnya sedikit demi sedikit di sekolahan itu saya merasa depresi, benar-benar depresi. Bayangin, yang lainnya itu ada ikut les, nggak tahu dulu ikut prima, nggak boleh ngomong ya, gitu nanti di gitu ya, sensor nanti disensor ya. Udah, ikut les di mana-mana gitu kan, mungkin pernah kan ikut les di luar sekolah gitu, pernah ikut? Ada. Saya nggak ikut yang kayak gitu. Jadi ketika di sekolahan saya itu paling ya ranking 32 lah dari 33 anak. Kalau misalkan 32 orang ya berarti saya 32 itu rankingnya. Saya pernah nggak naik 2 tahun. 2 kali atau 2 tahun? 2 tahun. Jadi 2 kali. Oh, iya. 2 kali, sorry. Jadi iya kalau 2 kali kan hitungannya 2 tahun. Oh iya, sorry. Kelas 3 dan kelas 4. Biar enggak terlalu tegang. Frater Yudi biar enggak terlalu tegang. Kelas 3 dan kelas 4 pernah nggak naik, terus akhirnya aku masa ngungkap semua. Kalau ngungkap semua iya ya. Singkat cerita akhirnya ada pertobatan itu ketika SMP. Ada pertobatan ketika SMP. Ada seseorang yang membimbing saya dengan baik. Ya udah membimbing saya dengan baik. Akhirnya saya bisa mengikuti sekolah, mengikuti semuanya dengan baik. Akhirnya saya baru bisa aktif di UMK itu ketika
STM kelas 3. Itu baru tahu ada OMK. Nah, saya komuni itu kelas 2 SMP. Jadi baru komuni kelas 2 SMP. Enggak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin dari SD udah komuni kalau nggak salah. Ya, SD mungkin ya. Aku baru SMP kelas 2 itu baru komuni. Nah, begitu. Lalu STM pindah Jakarta. Di Jakarta ini saya lebih mengerti gereja karena kebetulan saya punya mbah ya. Punya mbah itu iya nenek itu aktif di gereja. Jadi dia ngajari saya tentang legio, tentang apa ya? Tentang tentang apa? Magis. Nggak boleh itu harus disensor itu. Grup sebelah itu nggak boleh. Sorry. Sensor yang tadi sensor ya. Nanti apa namanya? Di situ ngajari saya bahwa terus akhirnya ngajak saya ke Romo Hari. Sekarang beliau di Semarang, mungkin ada yang tahu. Di bawah di Halim dulu itu ada Romo Hari namanya. Oh iya. Nah, apa namanya di situ Romo Hari, lalu dikenalkan dan langsung ini anak harus jadi Romo. Lah, batinku sing jadi Romo Kak yang maaf tadi pakai bahasa Jawa. Yang mau jadi Romo ini aku atau Mbak? Kok aku dipaksa-paksa jadi Romo? Aku juga ya nggak ada keinginan karena baru mengenal kan, nggak ada keinginan sama sekali. Ya wis lah. Akhirnya saya bekerja ya seperti tadi, mulai dari nol, mulai dari nggak punya apa-apa sampai terakhir itu saya itu diberi kepercayaan ya, dapat kendaraan, ada kalau kunci apartemen dikasih, jadi tinggal ya udahlah di tempat kerjaan yang terakhir itu. Nah, itu yang buat istri. Bukan. Enggak. Itu gawat. Kirain. Lanjut. Lanjut. Enggak. Kan tetap kita itu harus menjaga kekudusan. Oh iya. Nah, akhirnya memutuskan untuk masuk, dan itu aku mikir bahwa kalau memang saya diterima, saya akan melakukan dengan baik. Kalau saya nggak diterima, saya akan menjadi suami yang baik. Begitu. Ya di sini. Saya di sini akan berusaha untuk menjadi saat ini sebagai frater, saya akan coba untuk menjadi frater yang baik. Nah, nanti kalau suatu saat memang dikeluarkan, bukan. Oh bukan ya. Salah. Jadi pastor yang baik. Kalau memang diizinkan oleh Tuhan, karena tabisan itu anugerah kalau nggak salah. Apa ya, anugerah nggak? Ya kan? Rahmat ya, lebih tepatnya. Rahmat. Jadi kalau memang ada rahmat tabisan itu dipercayakan kepada saya akan mencoba menjadi ya pastor yang baik bagi semua orang, terutama bagi mereka yang miskin. Begitu teman-teman. Hebat. Ini endingnya ya, closingnya ya. Sangat tegar sekali ini ya, Frater Ivo ya, pengalaman hidupnya. Tapi semuanya ini semua yang ada di kita hidupi ini adalah karya penyelenggaraan ilahi. Jadi apa ya, sebesar apapun, sekecil apapun usaha kita, itu bukan sepenuhnya usaha kita. Ada satu bahwa karya penyelenggaraan ilahi itu yang benar-benar harus kita hidupi, bahwa Allah hadir bersama kita dalam segala mungkin pernah pasti punya kesedihan atau jalani hidup itu jangan nelongso, jangan terlalu ikut nelongso, tetapi percaya bahwa Tuhan itu pasti menemani teman-teman semua. Gitu. Pesan untuk orang muda apa ini? Ini untuk orang muda ya? Atau apa ini? Iya, ini pesan untuk orang muda ya, yang di luar sana ya. Iya, itu pesan untuk orang. Kalau orang muda yang di luar sana mungkin Mas Yudi lebih bisa. Kan satu-satu kan dari sana dulu kan pesannya. Singkat padat jelas itu. Dari sana pesannya apa dari obrolan kita siang ini kan? Ya, pesan buat teman-teman muda, sahabat-sahabat seperjalanan. Teruslah berjuang dalam hidup, terus mencari panggilan hidup kalian, dan terus menggantungkan hidup kalian kepada Yesus Kristus. Itu sih pesan secara umum untuk
sahabat-sahabat seperjalanan. Frater Ivo Silakan apa? Frater Ivo. Nanti aku membudiai kok. Dari sini deh. Kalau kenapa saya? Sini ke sini. Ya, sini, Baru ke sini. tengah. Lempar-lemparan. Kalau saya sih sederhana pesannya untuk orang-orang muda di luar ruangan ini ya. Jangan pernah takut untuk memberi warna atau memberi makna hidup ini. Apapun panggilannya teman-teman, entah nanti memutuskan untuk hidup berkeluarga, maupun nanti ketika mau menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam, maupun yang orang-orang perempuan yang mudi ya sebetulnya. Itu yang mau jadi biarawati juga bisa. Untuk di tengah tugas kesibukan mendengarkan suara Tuhan, dan kalau Tuhan memanggil mencoba menanggapinya dengan jangan pernah takut. Luar biasa. Gitu. Jangan pernah takut. Ya. Yuda. Sahabat-sahabat itu teman, sahabat seperjalanan yang terkasih. Pesannya adalah sebenarnya ya hidup kita itu siapa yang tahu sih? Kita nggak ada yang tahu. Besok kita mau jadi apa? Besok kita mau ngapain? Bisa aja habis ini kita sakit, atau habis ini kita tiba-tiba dapat keberuntungan yang luar biasa. Kita itu tidak tahu ya. Karena hidup itu kan suatu misteri yang hanya Allah yang tahu ya. Sama seperti kami, mungkin saya tadi, Frater Adrian juga mengatakan, atau Frater Ivo juga tadi bilang bahwa waktu kecil siapa yang mau jadi imam? Kita mungkin nggak ada yang punya pikiran kayak gitu ya. Tetapi pada akhirnya memang Allah sendiri yang menuntun kami untuk menjalani hidup panggilan ini gitu. Sama seperti teman-teman sekalian, ya, siapa yang tahu kalau teman-teman itu besok mau jadi apa? Apakah besok menikah, apakah besok punya anak, apakah besok selibat awam, ataukah besok justru bergabung bersama kami? Itu tidak ada yang tahu. Tetapi bagaimana kita mencoba untuk selalu bertanya kepada Allah, apa rencana Allah bagi hidupku? Dengan demikian apa yang terbaik bagi hidup kita akan diberikan oleh Allah, dan kita pun menjalaninya dengan sukacita yang berlimpah. Luar biasa teman-teman kita ini. Luar biasa para frater ini ya. Pokoknya mantap semuanya dah. Anda bukan Anda frater. nggak mau Iya. kasih Iya sih. pesan Tadi dan pesan luar biasa Jadi- para frater ini. Jadi kalau dari saya ya sedikit bahwa seperti apapun teman-teman merasa tidak layak, seperti apapun teman-teman, jangan takut. Allah kita itu Maha Pengampun. Bener, jangan pernah takut. Betul. Allah itu Maha Rahim. Maha Pengampun, Maha Rahim. Maka dari itu, kalau memang teman-teman punya panggilan sekecil apapun, tanggapi, rasakan bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Coba daftar. Ya, coba daftar entah dimanapun. Kalau ada rekoleksi panggilan atau apapun di yang paling dekat ini, ya di sini di Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II akan ada panggilan rekoleksi panggilan. Tanggal berapa tuh? 15 sampai 17 Oktober. Luar biasa mereka dua-duanya. Di mana? Di Wisma Samadi. Jadi sahabat-sahabat seperjalanan, silahkan kalau memang ada yang mau ikut rekoleksi panggilan, mumpung terbuka kesempatan ini, nanti silakan aja DM ke Frater Project ya. Akun Instagram Frater Project @fraterproject. @fraterproject. Nanti di situ ada pengumuman, jadi bisa kontak personnya juga. Sebenarnya kontak personnya sih ada di sini. Kontak personnya Ada nanti di sana, ada di sana nanti. Ada. Di balik layar Anda. Pokoknya hubungi Frater Ivo aja. Nanti bisa hubungi Frater Ivo atau Frater Arnold. Nanti silakan di akun Instagramnya Frater Project itu sudah lengkap dan jelas. Silakan bagi teman-teman yang mau ikut, kami Sangat terbuka. sangat terbuka sekali. Dan kami sangat berharap ya bahwa teman-teman orang muda, sahabat-sahabat seperjalanan itu mau untuk menanggapi panggilan Tuhan. Betul teman-teman, Tapi yang demikian. pasti satu, ketika kalian ikut, tenang, makanan banyak, minuman Terjamin. terjamin. Ikut Allah itu seperti Ya. itu teman-teman. Karena kebun anggur Tuhan itu berlimpah ya. Pekerjaannya sedikit. Pekerjaannya sedikit. Tapi tetap kita di sini semuanya demi Tuhan. Fokus utamanya itu demi Tuhan, segala sesuatunya jadi demi Tuhan dan umat
Keuskupan Agung Jakarta. Amin. Amin. Demikian mungkin teman-teman, teman-teman sahabat perjalanan, bila ada kata yang salah ya kami mohon maaf, namanya kami semua ini manusia, nanti kita juga ngaku dosa kalau ada salah. Teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk ngaku dosa. Terima kasih. Terima kasih.